Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan membahas tentang liquidity, ya. Jadi liquidity itu apa? Liquidity itu adalah zona di market di mana banyak order yang terkumpul. Biasanya itu berupa stop loss trader retail ya bisa dibilang, atau bisa dibilang juga sebagai area take profit orang-orang besar lah atau institusi besar gitu. Dan smart money ini cari area tersebut gitu ya, liquidity ini untuk masuk posisi mereka gitu. Karena mereka kan butuh liquidity yang besar untuk execute ordernya. Uang mereka tuh sangat besar. Misal ya berapa juta dolar, sedangkan barang yang ada di market tuh cuman berapa ratus ribu dolar. Itu kan nggak mungkin bisa ke-fill tuh ordernya. Dia beli tapi nggak ada barangnya. Gimana dong? Jadi smart money ini atau institusi besar ini nggak bakal dapat barangnya gitu kan. Maka dari itu mereka memanfaatkan liquidity. Dan gue akan bahas lebih lengkap di modul ini ya. Dan liquidity ini bisa jadi target ya untuk liquidity hunt namanya. Sebelum market bergerak ke arah yang sebenarnya gitu. That's why kalian sering juga ya harusnya di saat pasang stop loss itu kalian kena stop loss dulu terus baru harga naik ke atas gitu. Atau misal kalian lagi nge-short, harga tuh naik dulu kena stop loss kalian baru harga turun ke bawah. Sering kali seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah permainan dari smart money gitu. Nah, jadi sebelah sini gue bakal jelasin ya tentang smart money execution. Kalian bisa lihat sebelah sini ya. Jadi smart money dengan jumlah uang yang besar itu akan susah untuk mendapatkan barang karena order booknya yang tipis. Kalian bisa lihat sebelah sini ya. Ini tuh adalah totalnya. Total sebelah sini itu maksudnya apa? Ini total USD-nya ya yang lagi ngantri di area tersebut. Misal kita kalau dihitung secara kasar ini ada 271.622, 175. Anggaplah ada sekitar 1,1 juta dolar gitu ya di order book sebelah sini. Sedangkan nih misal gua misal punya 5 juta dolar, contoh, ya gua mau beli tuh gak bakal bisa karena gak ada barangnya gitu. Dan kalau misalnya gua beli tuh harga otomatis langsung naik gitu. Kenapa? Karena size gua cukup besar, sedangkan gak ada orang yang mau menjual dengan porsi atau size sebesar itu. Jadi harga otomatis akan naik. Tapi kan mana mungkin ya smart money mau dapat harga ketika dia membeli dengan harga yang sudah naik gitu kan. Maka dari itu mereka memanfaatkan yang namanya liquidity. Nah, contoh sebelah sini ya. Ini misal ada gua nih, sender ya tulisannya. Gua mau membeli 10 apel gitu ya. Di yang pertama, ini ada yang jual di harga 10.000 tuh ada 3 apel. Sedangkan gua kan pengen beli 10. Oke, gua habisin nih yang 10.000-nya. Dar, itu udah gua ambil semua, udah gua beli semua gitu stoknya. Terus next ada yang jual senilai 20.000 apelnya, tapi cuma ada 2. Gua beli lagi gitu. Dan next-nya nih ada 5 ya, ada 5 apel stoknya di harga 30.000 gitu. Itu kan sebenarnya basically gua membeli harga apel ini terus bertambah gitu kan nilainya kan. Yang tadinya 10.000 jadi 20.000 jadi 30.000 gitu. Dan akhirnya gua dapat harga yang kurang efektif, yang kurang oke gitu kan, yang lagi di harga yang mahal gitu. Kenapa? Karena nggak ada stoknya, sedangkan gua pengen beli. Gitu kan. Ya seperti ya supply demand biasanya. Kalian harusnya ngerti juga yang belajar ekonomi di sekolah ya. Dan kalian bisa lihat sebelah sini, ini total 10 apel, akhirnya di sini 5 30.000-nya, yang 20.000 ada 2, yang 10.000 ada 1. Akhirnya terpenuhi tuh, gue beli 10 apel. Tapi harganya itu nggak oke, karena harusnya harga apel itu fair value-nya atau nilai intrinsiknya itu di sekitar 10.000. Tapi karena size gua terlalu besar, karena gua pengen beli terlalu banyak apel, akhirnya harga apel tersebut naik, gitu. Nah, jadi kalau kalian nanya ya solusinya gimana gitu biar smart money ini bisa mendapatkan barang tanpa harga ini naik terlalu tinggi gitu. Nah, jadi sebelah sini bakal gua share juga. Yang pertama ya, cara mereka mendapatkan barang tuh ada 2. Yang pertama tuh market order. Jadi market order tuh apa? Market order tuh langsung beli, langsung. Beli semua, mau harga berapapun dibeli, tapi itu otomatis harganya akan naik gitu, bakal ikut naik, harganya bakal gerak ketika kita membeli dengan size yang cukup besar. Ya ini dampaknya apa ya, average price-nya pasti buruk dan smart money mana mau juga lah. Misal harga Bitcoin sekarang 102.000, dia beli jadi naik ke 103 gitu kan. Dia dapat harganya di 100 ya rata-rata itu semua anggaplah 102.500 gitu kan. Terus ya gitu gak lama harga turun lagi kan ya jadi lebih rugi lah bisa dibilang ya. Selanjutnya, ada ya satu lagi yang dinamakan dengan limit order juga, tapi dia itu membuat retail buang barang agar bisa ditampung oleh smart money. Ya, jadi dia mendapatkan average price yang lebih baik. Caranya gimana? Itu dengan yang dinamakan dengan liquidity hunt.
Jadi maksudnya gimana ya, jadi di saat trader retail ini kena stop loss, kan otomatis trader ini bakal buang barangnya ke market gitu kan, namanya stop loss berarti kita akan menjual barang kita ya, ke market, balik lagi ke market, nah barangnya itu ditampung oleh smart money. Gitu. Jadi dia bisa mendapatkan average price yang lebih baik ya, lebih rendah gitu dibanding mereka harus market order dan dapat market price yang lebih tinggi gitu average price-nya. Nah ini yang dari tadi gua bahas yaitu SL hunt atau stop loss hunt. Kalian sering nggak sih kalian kayak udah ngelong nih misal di area sebelah sini sebenarnya udah di-support gitu, tiba-tiba harga tuh bergerak turun ya, dan wick-nya itu kena SL kita. Terus udah gitu baru terbang dan akhirnya full TP gitu. Pasti gue yakin sering, karena gue dari dulu pas lagi belajar mulai trading, itu pun sering ya kena yang namanya SL hunt gitu. Kenapa? Karena ini adalah di saat ya banyak orang memang taruh banyak SL di sini, ya. Psikologi manusia dasarnya seperti itu. Dan biasa harga ini diincer oleh para smart money untuk apa? Untuk biar trader retail itu buang barangnya dan mereka bakal tampung barangnya. Setelah mereka tampung baru harganya naikin. Jadi mereka tuh dapat harga yang lebih pas lah bisa dibilang, yang lebih oke, average price-nya lebih bawah gitu kan. Atau seperti ini misalnya, kalau kayak gini logikanya gimana, misal ya, ini kan kita udah nge-short sebelah sini ya, kita nge-short, harga dinaikin dulu ke atas, kena stop loss kita baru turun. Itu maksudnya gimana? Jadi ini ketika ya banyak orang yang nge-short, itu mereka tuh sengaja buy, smart money tuh sengaja buy, biar harganya naik kena stop loss. Kalau misalnya kita lagi nge-short nih, stop loss-nya berarti di saat kita buang barang kan apa? Buy kan itu kan sebenarnya kan. Di saat buy, smart money itu bakal jual barang mereka. Jadi kita yang bisa dibilang menampung barang mereka gitu dan kita akan kena lagi gitu loh. Jadi cara permainannya seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada 2 jenis liquidity ya. Yang pertama tuh ada buy side liquidity, ada juga yang namanya sell side liquidity. Jadi buy side liquidity itu adalah ketika liquidity itu berada di bagian atas gitu. Dan sell side liquidity itu adalah liquidity yang bagian bawah gitu. Dan sebenarnya liquidity ini bisa kalian manfaatkan untuk area entry juga gitu. Kalian jangan taruh stop loss kalian di liquidity. Justru kalian taruh entry kalian di area liquidity. Kenapa? Karena memang kebanyakan retail trader itu taruh stop loss di area liquidity dan kita bisa manfaatkan itu untuk kita masuk ke market atau entry gitu. Kita ikutin cara smart money main gitu. Yang tadi gua udah bilang juga di modul yang awal, ya kita sebagai ikan kecil jangan coba-coba melawan ikan hiu gitu kan. Ya kita pasti kalah, mending kita ikutin aja. Nah, sebelah sini untuk lebih lengkapnya, buy side liquidity itu adalah liquidity yang berada di area wick bagian atas ya. Kalian bisa lihat sebelah sini, ini adalah buy side liquidity-nya. Biasa harga ini suka nge-sweep ya bisa bilang, dibilangnya tuh sebagai sweep ya namanya. Jadi harga itu nge-sweep ke atas, dia turun lagi, dia sempat sideways dulu, naik lagi, sweep lagi ke atas, baru dia mengalami penurunan lagi, gitu. Jadi kalian sebenarnya bisa memanfaatkan opportunity ini untuk ya kalian short selling gitu. Kalian bukan jangan malah taruh stop loss di area liquidity atas gitu, kalian taruhnya entry short kalian, seperti itu. Dan biasanya ini akan mengincar titik tertinggi sebelumnya karena banyakan SL retail yang sedang nge-short tuh di area tersebut. Jadi sengaja dimakan dulu, biar apa? Biar mereka bisa jualan, gitu. Jadi kita yang nampung, mereka yang jualan, gitu. Itu cara smart money bekerja. Atau sell side liquidity, ya ini liquidity yang berada di area wick bawah. Jadi sebelah sini ada liquidity, sell side liquidity namanya. Harga ini bergerak naik dulu dan dia bergerak turun. Ini dinamakan dengan sweep bawah, gitu ya. Sweep liquidity bawah, dia sempat naik lagi, dia nge-sweep lagi ke bawah, baru dia bergerak langsung ke atas. Artinya apa? Stop loss retail trader itu dikenain dulu di sebelah sini dan sebelah sini. Sebelum akhirnya harga bergerak ke atas. Dan smart money ini udah mulai akumulasi barang kita semenjak kita banyak kena stop loss gitu. Ketika kita buang barang kita ke market karena kita kena stop loss, kita kan sell kan. Kita jual barang kita buang barang kita karena kita lagi loss gitu kan. Ya dinamakan dengan stop loss. Dan akhirnya barang tersebut yang kita buang ke market dimakan atau ditampung oleh smart money dan akhirnya ya baru dinaikin harganya gitu dan biasanya mengincar titik terendah sebelumnya karena banyakan SL retail itu yang sedang long itu di area liquidity tersebut, seperti itu. So, pertanyaannya what should we do ya kan? Kita ya jadikan liquidity menjadi area entry kita, bukan SL kita. Jadi saat sebelah kayak gini ya, yang ini adalah hal yang salah yang pertama nih. Gambar pertama ini adalah hal yang salah, jangan entry tengah-tengah. Kalau bisa lebih baik untuk entry di liquidity-nya karena itu jauh lebih perfect dan kita bisa mengikuti cara smart money bekerja atau cara smart money trading gitu. Kita jangan jadi retail yang jadi korbannya smart money nanti. Kita mending ikutin aja.
Yang bener ini yang udah gue checklist juga sebelah sini gambarnya, kita tunggu aja. Jadi kita nggak usah buru-buru, kita sabar aja, kita tunggu di liquidity sampai harga kenain ke area tersebut gitu. Baru kita melakukan yang namanya entry untuk long ataupun ya short gitu, tergantung situasi marketnya. Oke, mungkin segitu aja untuk modul kita hari ini. Semoga kalian cukup mengerti juga. Kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.